Kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit karena kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kenapa ada orang yang mati tersenyum? Karena sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya. Lalu di sayap itu dia sudah menengok tempatnya di surga. Begitu nampaknya tempatnya di surga, tersenyum dia. Saat dia tersenyum itulah malaikat mencabut nyawanya. Maka ada yang mengalahkan sakit. Yang mengalahkan sakit adalah menengok tempat di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menengok tempat kita sebelum kita mati. Ustaz Somad sudah pernah menengok tempat Ustaz di surga. Saya jangankan menengok tempat di surga, menengok tempat parkir mobil pagi ini pun tak tahu saya. Karena menengok tempat di surga itu nanti ketika kita mau sakratul maut. Masa iya Pak Ustadz sakitnya mati bisa dikalahkan? Itu logikanya begini, rasionalnya begini. Ibu habis melahirkan anak, sobek dagingnya, mohon maaf, sakit. Tak usah saya ceritakan sakitnya. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu, alah macam pernah aja Ustaz itu. Ibu sedang terbujur sekarang di rumah sakit. Baru saja disobek dokter kulitnya. Koyak mengeluarkan bayi. Tak lama kemudian datang bidan membawakan bayi. Lalu ibu pun menggendong anak itu. Ibu senyum atau tidak? Senyum. Yang saya tanya, sakit atau tak sakit? Inilah hebatnya. Ibu yang saya tanya, bisa pula bapak tuh merasakan sakit. Kan memang cinta sejati lah orang. Ibu itu baru saja melahirkan anak, nyawa taruhannya, koyak dagingnya. Tapi menengok anak tersenyum dia. Begitulah mati itu. Sakit, tapi sakitnya kalah. Kenapa? Karena menengok tempat di surga, ditunjukkan Allah. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah itu irqul jabin. Irqul jabin, berkeringat jabin di atas kening atasnya. Kenapa? Kenapa orang yang mati husnul khatimah itu berkeringat di atas jabin ini? Karena malu. Biasanya orang kalau malu kan merah wajahnya karena tersipu malu. Maka orang yang meninggal menengok tempatnya di surga, malu dia karena amalnya tak seberapa. Aku amalku rasanya tak seberapa. Kenapa besar kali balasan yang kau kasih ya Allah? Maka salah satu tandanya adalah irqul jabin, keluar macam keringat kecil di atas. Tapi jangan pula gara-gara ini biar supaya suami ibu disangka husnul khatimah, begitu mati langsung semprotkan air ke keningnya. Itu tak usah dibuat-buat. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan ini menurut hadis-hadis yang sahih, supaya kita bersiap-siap. Maka jangan lupa berzikir. Zikir ini banyak kali Pak Ustaz. Kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, dia keturunan dari Syekh Muhammad Tayyib.
Syekh Muhammad Thayyib ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman dari Madinah. Kata dia, Abdul Somad, kalau kau payah memilih-milih zikir yang banyak, kau amalkan aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar itu membersihkan cawannya. Ini cawan kotor, kalau dituang air zam-zam ikut jadi kotor. Bersihkan dulu, membersihkan cawannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, bisa 200 bagus, bisa 1000 bagus. Setelah istighfar, baru kemudian wangikan dia, harum semerbak. Mewangikannya itu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dia wangi, barulah kau tuangkan air. Airnya itu adalah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini masalah zikir ini, jangan karena mau ngejar cepat lalu bunyinya tak jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada orang istighfar pakai suara, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bagus. Saya Pak Ustadz lebih khusyuk kalau dalam hati. Bagus. Masalah berzikir ini, zikir kuat bagus. Jangan gara-gara zikir kuat sama zikir pelan berkelahi di masjid. Berkelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan di masjid, sampai cerita tuh keluar masjid. Apa kata orang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Coba kalau kita ke masjid berkelahi kan, bagus kita di luar masjid nih lagi. Nah, jadi yang berzikir kuat silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, tak salah. Yang berzikir pelan bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kawan pelan. Kita mau kuat, kita paksakan dia, kita ke telinga dia. La ilaha illallah. Apa mau kau katanya? Kelahi kita dalam masjid. Saya Pak Ustaz terganggu kali saya sama zikir orang ini. Saya kalau udah dengar orang yang berzikir kuat terganggu saya Pak Ustaz. Berarti ada setan dalam diri kau. Orang yang terganggu dengan zikir berarti ada setan. Zikir tidak pernah mengganggu kita. Sebagaimana kita mendengar suara bacaan Al-Quran. Kalau ada orang terganggu mendengar bacaan Al-Quran, itulah makna ruqyah. Diruqyah dia biar keluar hantu setan dari dalam diri. Lalu kemudian kita pun masuk ke liang lahat. Tapi tadi ruhnya udah diangkat ke langit Pak Ustaz. Waktu jasad masuk ke liang kubur, maka ruh turun balik, dimasukkan Allah ke alam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Iya, kalau jasadnya masuk kubur, kalau matinya diterkam singa, kalau matinya di sungai Amazon, dimakan ikan piranha 1000 ekor, kemana pergi ruhnya? Kalau matinya tabrakan beruntun hancur macam daging kena blender, kemana pergi ruhnya? Maka nama alamnya adalah alam barzakh. Dia tidak disebut dengan dunia.
karena dia sudah mati. Dia tidak disebut dengan akhirat karena dunia masih ada. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Tengok dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ruh yang sudah diangkat ke langit diperkenalkan ke malaikat, diturunkan balik masuk ke dalam jasad untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Setelah itu ruh dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh menantikan amal yang mengalir. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyara. Ketika di alam barzah disebut alam kubur, yang kebetulan ada kuburnya. Kalau kebetulan tak ada kuburnya, alam barzah, mati hanyut, mati tabrakan, mati hilang, maka alamnya alam barzah. Selama di alam barzah itu apa yang mengalir? Yang pertama mengalir adalah ilman 'allamahu wa nasyara. Ustadz Marsofwan ceramah, ada program subuh. Apa subuh apa namanya Ustaz? Pejuang subuh Nongsa. Dilanjutkan oleh anak-anak pejuang subuh Nongsa. Mengalirlah pahalanya ke beliau. Bang Hardi Hud, dosen sampai ke Indragiri Hilir, dosen sampai ke Sungai Guntung, mengajar ke sana kemari, mengalirlah pahalanya. Ustadz, tapi kami ini tak ustadz, kami ini bukan buya, kami ini bukan profesor Pak Ustadz. Ilmu apa yang mengalir? Bapak jangan lupa ajarkan Al-Fatihah ke anak. Ibu ajarkan Al-Fatihah ke anak. Saya hatam alif-alif, hatam Quran, guru pertama saya emak saya. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, itu pahalanya mengalir ke almarhumah emak, ke almarhum ayah saya. Maka ibu kalau tak sempat, bapak kalau tak sempat, ajarkan Al-Fatihah ke anak, supaya anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, dia baca Al-Fatihah, mengalir ke kita semuanya. Saya Pak Ustadz sempat juga mengajarkan beberapa ilmu Pak Ustadz. Ilmu apa yang Bapak ajarkan? Ilmu santet. Minta ampunlah kepada Allah, mudah-mudahan lupa murid-murid itu, tak diamalkannya lagi, taubat dia. Itu maka sebelum mengajar tuh ajarkan yang baik-baik. Saya berharap ceramah ke sana kemari, mudah-mudahan ini diamalkan jamaah, mengalir ke alam barzah saya insyaallah. Amin. Walaupun amal yang sikit aja, amal sikit yang diamalkannya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mengalir. Yang pertama mengalir ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan. Bangun anak soleh itu malam, tahajud dia, berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir pahalanya. Sekarang saya ceramah ini di Batam. Almarhumah emak saya, almarhum ayah saya menengok amal saya secara live. Mana dalilnya?
dalilnya Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang menengok amal kamu itu ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad menengok amal kita, yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Apa kata tafsir Ibnu Katsir? Maksud orang beriman, ayah, ibu, atuk, nenek menengok amal anak cucunya. Maka moyang saya sedang menengok amal saya, macam jamaah yang nonton streaming live sekarang. Begitulah mereka menonton di alam barzah. Oh, senangnya aku, cucuku dari anak si fulan rupanya sedang menyampaikan tausiah di Batam. Mudah-mudahan kita pun menengok amal yang baik dari anak cucu kita, insya Allah. Makanya selalu doanya, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apalagi yang mengalir? Yang mengalir yang ketiga adalah mushafan warasahu, mewakafkan Al-Quran. Wakafkan Al-Quran. Itu wakaf Qurannya, Masya Allah. Kalau ditengok dari susunannya, nampaknya Quran ini tak pernah dibaca ini. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ini Quran ini disusun rapi ini karena mau pengajian subuh ini. Kalau tidak ada pengajian tunggang langgang lintang pukang juga Quran ini. Itu yang mewakafkan Quran ini meninggal orangnya. Kenapa ada tradisi wakaf surat Yasin tempat kita? Karena orang dulu susah, tak ada duit. Maka tak bisa dia mewakafkan Quran, diwakafkannya surat Yasin. Tapi yang paling bagus Quran. Tapi kata ulama, bukan cuma wakaf Quran, wakaf kitab fikih, wakaf kitab agama, wakaf kitab Riyadhus Shalihin, wakaf kitab, itu juga sampai kepada Allah, sampai disampaikan Allah kepada kita. Maka baca Quran ini supaya mengalir kepada orang yang mewakafkannya, insya Allah. Yang keempat, apalagi yang mengalir? Masjidan banahu, membangun masjid. Siapa yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan masjid ini? Tak bisa saya membangun masjid utuh, satu masjid Pak Ustadz. Tak bisa membangun satu utuh masjid, isi aja kantong-kantong tua. Itu yang mengisi kantong tuh, itu mengalir tuh. Yang tak mengisi, innalillah lah kalian.